Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Dan kali ini kita akan bahas bakso bulat. Ya, bahas soal buat latihan aplikasi turunan mengenai nilai optimum. Ya, dan sebelum menyaksikan video ini, silakan di subscribe dulu channel Diskusi Matematika 54. Oke? Ya, kita langsung masuk aja ke pembahasannya, teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan aljabar tentang fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum dan nilai minimum ya. Nah, ada 6 soal teman-teman yang akan kita bahas di video kali ini. Kalau misalnya teman-teman mau coba dulu, silahkan di pause dulu videonya ya, terus dicoba dulu. Nanti kalau misalkan sudah selesai, boleh dilanjutin lagi videonya. Oke? Ya. Sekarang kita akan mulai bahas dari nomor 1. Nih. Oke, kita lihat teman-teman di sini diberikan sebuah kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 7, dan tentukanlah interval fx turun. Yang kedua adalah tentukan nilai maksimum dari fx itu. Nah, yang pertama dulu nih, kita akan bahas atau kita akan mencari di mana sih interval fx turun gitu ya. Pertama, ketika kita mau mencari sebuah fungsi turun gitu ya, maka fx turun itu syaratnya adalah turunannya atau f aksen x-nya adalah kurang dari 0 gitu teman-teman ya. Nah, ini dia. Maka kalau mau cari fx turun, pertama kita harus cari turunan dari si fungsinya itu gitu. Nah, kita akan cari fx-nya atau f aksen x-nya ya. Kita akan cari dari sini. Maka di sini kita akan dapat bahwa f aksen x-nya itu sama dengan 3x kuadrat min 4x min 4. Dan ini kita pengen kurang dari 0, teman-teman. Oke. Nah, lalu ini kita faktorkan akan menjadi 3x berapa nih? Plus 2 ya. Plus 2, kemudian di sini ada x min 2 kurang dari 0. Lalu di sini kita akan dapat x-nya ini adalah min 2/3, di sini adalah x-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita akan buat garis bilangan, teman-teman. Jadi intinya gini, kalau kita menemukan sebuah pertidaksamaan, nah ini namanya pertidaksamaan ya, maka ujung-ujungnya kita harus pakai garis bilangan. Kalau misalkan kita nemuin pertidaksamaan nih, tapi kita ternyata nggak pakai garis bilangan ujungnya gitu ya, atau finishing touch-nya gitu. Nah, itu harus dicek lagi nih, jangan-jangan ada yang salah. Tapi mungkin aja nggak pakai garis bilangan gitu ya, cuman pada umumnya atau sebagian besar itu ujung-ujungnya kalau pertidaksamaan harus pakai garis bilangan gitu ya. Oke, sekarang kita bikin garis bilangannya dulu nih. Ya, kita bikin garis bilangannya, berarti di sini adalah kita buat seperti ini. Di sini adalah min 2/3, kemudian di sini adalah 2 gitu teman-teman ya. Lalu kita uji titik, masukin x-nya sama dengan 0. X0 kan berarti di sini ya. 0 di sini, kita akan uji daerah dari min 2/3 sampai 2. Masukin 0 ke sini ya, ke fungsi paling akhir di sini berarti 2, atau kita tulis aja di sini ya. Untuk x sama dengan 0 gitu kan. Maka 3x tambah 2 jadi 0 tambah 2 gitu kan, dikali 0 kurang 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali min 2 itu min 4. Min 4 itu adalah bilangan negatif gitu kan. Maka daerah yang ada 0-nya tadi kita tulis adalah daerah negatif. Ini daerah negatif, teman-teman. Oke. Nah, lalu di sini lompat batas berarti berubah tanda jadi positif, lompat batas berubah tanda jadi positif. Oke, gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk pertidaksamaan seperti ini, cara nyelesain kayak gini ya, itu sebenarnya udah dipelajari di kelas 10 ya, sudah dipelajari di kelas 10. Jadi untuk materi ini yang ada di kelas 11, tentunya ini harus sudah bisa sebenarnya ya, harus sudah bisa gitu ya. Oke, kita balik lagi. Kemudian kita akan lihat gitu ya, kita akan lihat yang diminta di sini adalah fungsi turun, teman-teman, kurang dari 0. Kurang dari 0 ini adalah bilangan negatif, teman-teman ya. Maka cari bagian dari garis bilangan tersebut yang negatif. Ingat ya, ini daerahnya, yang dilihat itu adalah daerahnya, teman-teman, bukan dari 0 kiri kan negatif gitu ya x-nya, bukan gitu ya, bukan dari nilai x-nya, tapi dari hasil yang tadi kita udah masukin gitu ya, dari tandanya. Maka yang diambil adalah dari min 2/3 sampai
2. Nah, ini adalah interval fungsi turunnya gitu. Interval fungsi turun. Berarti kalau kita tulis interval fungsi turunnya di mana gitu ya intervalnya. Berarti dari min 2/3 kurang dari X kurang dari 2. Artinya di antara min 2/3 dengan 2. Nah gitu teman-teman. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi intinya kalau kita mau cari fungsi turun atau fungsi naik, pertama kita turunkan dulu. Kalau mencari fungsi turun berarti nanti turunannya itu harus kita buat kurang dari 0 gitu. Dan ujung-ujungnya harus pakai garis bilangan. Sekarang kita masukkan ke yang B. Kita akan coba kerjakan yang B. Bagian B ya. Nilai maksimum dari fx. Yang A tadi ya. Sekarang yang B. Nilai maksimum dari fx. Oke. Nah, nanti nilai maksimum ini teman-teman karena di sini nggak ada intervalnya, artinya nilai maksimum ini kita buat sebagai puncaknya gitu ya, puncak si kurva ini ada di mana. Caranya gini teman-teman. Tadi kan kita udah tahu nih, ini di sini ada fungsi turun ya. Ini fungsinya turun, gitu ya. Oh, kita ganti warna. Ini fungsinya turun. Berarti kalau positif fungsinya pasti naik dong teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau ngerjain soal kayak gini tuh teman-teman, sekali kerjain itu bisa dapat semuanya. Bisa dapat fungsi turunnya, bisa dapat fungsi naiknya, bisa dapat nilai maksimum minimumnya gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini tadi turun di sini, kemudian positif naik ya. Berarti naik. Sekarang kita lihat teman-teman, kalau ada sebuah fungsi ini dari naik terus turun gitu. Berarti si perpindahannya itu adalah puncak ya, dari naik terus turun gitu. Maka pas perpindahan itu adalah disebut dengan puncak. Gimana kalau turun terus naik? Nah, itu disebut dengan lembah atau nilai minimum. Yang mau kita cari adalah nilai maksimum. Berarti adalah perpindahan dari naik ke turun. Maka yang kita masukkan adalah min 2/3. Boleh kita tulis gini teman-teman. Nilai maksimum ya. Nilai maksimum dari fx terjadi saat x-nya adalah min 2/3. Ingat teman-teman, min 2/3 itu adalah nilai x yang menyebabkan dia menjadi maksimum, bukan nilai maksimumnya. Nah, terus gimana kalau mau cari nilai maksimumnya? Maka si nilai x ini harus kita substitusikan dulu ke fungsi yang ada gitu. Maka kita akan dapat f min 2/3 gitu ya. Masukkan ke fungsi yang sebelum diturunkan, berarti ke sini. Maka boleh kita tulis min 2/3 pangkat 3 gitu ya, dimasukkan min 2 kali min 2/3 kuadrat min 4 kali min 2/3 plus 7. Nah, ini kalau diselesaikan semua akan menghasilkan 229/27 ya, atau 813/27. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Nah, sekarang gimana cara atau visualisasinya gitu teman-teman ya, kita perhatikan di sini. Nah, kita kira-kira seperti ini teman-teman visualisasinya ya. Ini adalah fungsi fx yang tadi kita punya ya, x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 7. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, di sini puncaknya ada di sini ya. Di sini ini adalah 813/27 tadi. Kemudian terjadi saat nilai x-nya tarik ke bawah, kan nilai x ada di bawah teman-teman ya. Di sini ini terjadi saat x-nya adalah min 2/3 gitu ya. Nah, kemudian nilai minimumnya berarti yang sebelah sini dong. Ya, sebelah sini ya, sebelah sini nilai minimumnya terjadi saat x-nya sama dengan 2. Ya, kalau kita lihat, kita balik lagi ke garis bilangan tadi kan batasnya dari min 2/3 sampai 2 ya. Atau saya tulis lagi di sini deh. Turun saat min 2/3 kurang dari x kurang dari 3 ya. Kurang dari 2. Berarti di antara min 2/3 sama 2 gitu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Betul ya, dari min 2/3 sampai 2 fungsinya turun nih. Dan dari 2 ke sana, ini adalah naik terus. Dan dari min 2/3 atau dari sebelum min 2/3 ini adalah naik juga. Gitu teman-teman. Itu untuk visualisasinya. Nah, sekarang yang mau saya bahas di sini adalah kita sering tertukar antara nilai maksimum, nilai minimum dengan titik, nilai dengan titik gitu ya. Jadi ada bedanya teman-teman. Kalau nilai gitu ya, nilai, apa bedanya nilai dengan titik?
kalau nilai itu adalah hanya nilai y-nya saja, teman-teman. Nilai dari y-nya saja. Sedangkan titik ini harus kombinasi. Kombinasi apa? X, Y. Jadi kalau misalkan nih, di soal ini gitu ya, ditanya nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya, maka jawabannya adalah 8, 13 per 27. Nah, ini betul. Ya. Nah, kalau ditanya titik maksimum, maka harus didampingi dengan nilai X-nya, teman-teman. Karena yang namanya titik itu harus X, Y. Nah, X-nya itu berapa? Yang tadi, min 2 per 3, 8, 13 per 27. Gitu, teman-teman. Jadi, nilai maksimumnya adalah 8, 13 per 27 terjadi saat X-nya adalah min 2 per 3. Gitu, teman-teman. Oke, jadi ini ilustrasinya sedikit ya tentang fungsi naik turun dan nilai stasioner. Oke, sekarang kita balik lagi ke soal nomor 2 ya. Diberikan sebuah kurva fx adalah min x pangkat 3 plus 2x 27x min 3, tentukanlah kapan fx itu naik dan tentukan titik minimumnya. Sekarang titik nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba bahas. Yang pertama adalah yang A dulu. Seperti tadi sama ya. Karena di sini naik berarti f aksen x-nya itu harus lebih dari 0. Ini adalah syarat fungsi naik. Oke. Nah, kemudian pertama kita cari dulu f aksennya. Berarti f aksen x itu sama dengan min 3x kuadrat plus 27 gitu ya. Ini harus lebih dari 0. Semuanya kita bagi dengan min 3 teman-teman biar enak ya. Jadi x pangkat 2 min 9 kurang dari 0. Nah, kenapa berubah tanda? Karena dibagi dengan bilangan yang negatif. Lalu difaktorkan jadi x min 3, kemudian jadi x plus 3 kurang dari 0. Kita buat garis bilangannya. Kita tahu di sini x-nya sama dengan 3 ya. 3 dengan min 3. Jadi kita buat garisnya. Di sini adalah min 3, di sini adalah 3. Sekarang kita uji titik. Uji misalkan untuk x sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti daerah tengah teman-teman ya. Daerah di antara min 3 dengan 3. Berarti jadinya adalah 0 dikurang 3 dikali 0 tambah 3. Maka hasilnya adalah min 9. Oke. Min 9. Min 9 ini adalah bilangan yang negatif gitu ya. Maka daerah di antara min 3 dengan 3 kita akan kasih di sini adalah tandanya negatif gitu teman-teman. Kita batasi ya. Berarti kalau lompat batas berarti jadi berubah positif, lompat batas ke kiri juga jadi berubah positif gitu teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kapan dia naik? Nah, kita lihatnya gini teman-teman, hati-hati karena di sini kita jangan lihat ini ya, jangan lihat oh ini lebih dari 0 berarti ambil yang positif. Nah, jangan seperti itu. Yang dilihat adalah yang paling bawah teman-teman, yang paling bawah fungsi atau pertirasamaan paling bawah yang paling dekat dengan garis bilangan. Jadi dimintanya yang mana? Yang ini, kurang dari 0. Berarti apa di sini? Ambil bagian yang negatif karena dia kurang dari 0 gitu ya. Nah, kenapa harus diambil yang paling bawah? Karena itu yang paling dekat dengan garis bilangan. Kalau yang atas nanti kan siapa tahu ada kayak seperti ini ya, dibagi dengan min 3 gitu kan, bisa jadi ada perubahan tanda gitu ya. Nah, untuk mengerjakan persamaan caranya adalah diambil tanda yang paling dekat dengan garis bilangan gitu ya, biar nggak salah nantinya. Oke, berarti ambil bilangan negatif, maka ambil yang di antara min 3 dengan 3. Ini daerah negatif ya. Nah, bagian negatifnya. Oke, berarti kesimpulannya apa? Fungsi fx ini, fx naik pada min 3 kurang dari x kurang dari 3. Oke. Nah, sekarang di sini bisa kita buat juga. Ini kan naik ya. Naik tadi. Maka yang ini jadi turun dong pastinya ya. Kemudian ini juga nanti tuh turun. Yang diminta apa di sini? Yang B-nya, bagian B-nya adalah titik minimum. Nah, titik minimum itu kan berarti perpindahan dari turun lalu ke naik ya, dari turun ke naik. Maka yang mana perpindahan turun ke naik? Maka titiknya adalah di x min sama dengan min 3 gitu. Nah, maka di sini boleh kita tulis gini. Fx mencapai minimum saat x-nya sama dengan min
3. Berapa nilai y-nya gitu, maka x-nya tinggal kita masukkan ke sini. Maka fx atau f min 3 itu sama dengan min dalam kurung min 3 pangkat 3 tambah 27 dikali min 3 kurang 3. Di sini adalah berapa nih? 27 ya. 27 min berapa ini? Min 81 min 3. Maka di sini adalah min 54 ya. Min 54 min 3. Maka di sini hasilnya adalah min 57. Nah, apakah jawabannya min 57? Bukan. Min 57 ini adalah nilai minimumnya. Lalu kalau titiknya mana? Berarti titiknya adalah titik minimumnya itu adalah min 3, min 57. Nah, itu dia teman-teman. Oke, itu untuk soal nomor 2. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 3. Tentukanlah interval fungsi naik dan turun dari fungsi berikut. Nah, kita lihat teman-teman, ini cukup menantang ya soalnya. Berarti fx itu sama dengan x pangkat 3 plus 4. Ingat, kalau kita mau cari fungsi naik turun berarti harus diturunkan dulu. Maka f aksen x-nya ini sama dengan 3x kuadrat ya. Nah, mau naik dulu atau turun dulu yang mau dicari? Bebas ya, karena dengan naik kita bisa cari turunnya, dengan turun kita bisa dapat naiknya, terserah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini 3x kuadrat. Kita ambil fungsi turunnya dulu ya. Turunnya berarti kita buat kurang dari 0. Itu janganlah fungsi naiknya dulu. Fungsi naiknya dulu ya biar jelas. Lebih dari 0 ya. Ini kita buat fungsi naik. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. 3x kuadrat lebih dari 0. Kita akan mencari nilai x-nya gitu ya. Kita akan mencari nilai x-nya supaya dia lebih dari 0. Perhatikan teman-teman, di sini ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Yang nggak biasa maksudnya ya. X kuadrat itu adalah suatu bilangan yang nilainya tidak akan pernah negatif ya. Ini adalah suatu bilangan yang nilainya tidak akan pernah negatif. Betul teman-teman ya, karena berapapun bilangan yang dimasukkan ke x-nya itu kalau dikuadratin pasti jadi positif gitu ya. Mau bilangannya negatif pasti jadi positif, bilangannya positif juga jadi positif gitu. Atau ya bisa jadi 0 gitu ya, bisa jadi 0. Nah, sekarang kalau suatu bilangan ini tidak akan pernah negatif gitu ya, maka nanti akibatnya dari sini, akibatnya 3x kuadrat tidak akan pernah kurang dari 0. Sedangkan kalau kurang dari 0 itu adalah fungsi turun ya. Nah, jadi kesimpulan yang pertama adalah fx tidak akan pernah turun. Nah, ini kesimpulan pertama. Oke, tidak akan pernah turun. Lalu apakah selalu naik? Kita lihat ya. Yang kedua, x kuadrat gitu ya, kita akan menganalisa nilai dari x kuadratnya itu aja. X kuadrat itu adalah akan menjadi 0 gitu ya saat x-nya sama dengan 0 gitu ya. Akibatnya apa di sini? Akibatnya saat x sama dengan 0, maka fx itu adalah stasioner. Ya, stasioner. Stasionernya apa? Apakah maksimum atau minimum? Nanti kita lihat di grafiknya ya. Oke, berarti kalau stasioner dia nggak naik nggak turun dong. Betul ya? Nah, jadi kapan dia fungsi naik? Fungsi naiknya itu akibatnya di sini ya, akibat yang kedua. Berarti di sini kita akan dapat akibat yang kedua adalah fx naik di semua x
semua X anggota bilangan real gitu ya, kecuali X sama dengan 0. Atau boleh kita tulis himpunan X-nya adalah ketika X-nya kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 0. Ya, jadi fx naik saat X-nya kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 0. Artinya X-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus gimana sih grafiknya? Ini kita perhatikan teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita buat grafiknya jadinya kayak gini. Ya. Jadi X pangkat 3 plus 4 itu akan naik nih. Ini semuanya naik terus kan ya? Naik terus, dari sini naik, berhenti sebentar, kemudian naik lagi malah gitu ya. Jadi di sini adalah stasionernya teman-teman. Ya. Ini adalah stasioner. Tapi stasionernya ini bukan puncak, bukan lembah, tapi apa? Ini adalah titik belok gitu. Ya. Jadi stasionernya itu berbentuk titik belok gitu teman-teman. Oke. Jadi dia akan naik terus nih, naik terus, ini naik terus. Nah, nanti di sini stasionernya adalah titik belok. Dan kapan dia turun? Dia tidak akan pernah turun. Gitu dia. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4 ya. Nah, ini soal yang biasanya sering ada di ujian nasional IPS ya. Sebuah produsen makanan ringan memproduksi camilan lebaran dengan biaya produksi per paketnya sesuai dengan fungsi 2x plus 1000 per x min 36 dalam Rp1.000. Biaya total minimum untuk yang bisa dicapai produsen makanan tersebut adalah berapa? Nah, kita harus perhatikan teman-teman. Kita punya sebuah fungsi nih, 2x plus 1000 per x min 36. Nah, ini tuh apa sih? Nah, hati-hati. Kita baca dulu. Dengan biaya produksi per paket. Nah, jadi ini tuh adalah biaya produksi per paket, teman-teman. Ini masih adalah biaya per paket. Artinya ini belum biaya total. Terus gimana kalau mau cari biaya total? Maka biaya total ya. Biaya total adalah biaya per paket dikalikan banyak paketnya gitu ya. Yaitu 2x ditambah 1000 per x min 36 dikalikan dengan x gitu. Karena banyak paketnya adalah sebanyak x buah. Jadi kalau kita kalikan ini akan menjadi 2x kuadrat dikurangi 36x ditambah 1000. Nah, inilah biaya yang akan kita cari nilai minimumnya teman-teman, atau biaya totalnya. Ingat, kalau kita mau cari nilai minimum, ya nilai minimum, maka turunan dari biaya itu harus sama dengan 0. Nah, ini ya harus diingat. Berarti kalau kita turunkan akan menjadi, ini B aksen ya, 4x min 36. Dan ini harus kita buat sama dengan 0. Maka di sini akan menjadi 4x sama dengan 36, x-nya adalah 9. Oh, ternyata biaya minimumnya akan dicapai ketika si produsen ini membuat 9 paket saja gitu. Nah, terus biayanya berapa? Kita masukkan ke sana. Berarti biaya totalnya, biaya minimumnya itu adalah 9 dimasukin ke sini teman-teman. Oke, berarti 2 dikali 9 kuadrat dikurang 36 dikali 9 ditambah 1000 gitu. Maka ini adalah 162 dikurang 324 ditambah 1000. Maka hasilnya adalah 828.000. Nah, ini adalah biaya minimumnya teman-teman. Oke. Kita lanjutkan soal menantang yang pertama. Nah, kita masuk ke soal yang menantang teman-teman. Yuk, kita akan baca soalnya. Nilai A nilai A yang memenuhi agar fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min ax kuadrat tambah 3x min 5 selalu naik untuk semua nilai x yang anggota bilangan real. Artinya dia nggak akan turun gitu. Nah, biar dia nggak turun-turun, kayak soal nomor 3 tadi ya, maka nilai n itu harus berapa gitu ya. Kita lihat di sini naik ya, fungsi naik. Berarti kalau fungsi naik itu kan berarti f aksen x-nya harus lebih dari 0 teman-teman ya.
harus lebih dari 0. Maka kita buat di sini berapa nih? 3x kuadrat min berapa? 2ax plus 3 itu harus lebih dari 0. Nah, yang mau kita buat di sini teman-teman, bahwa gimana caranya supaya ini selalu lebih dari 0 gitu. Nah, caranya adalah gini. Agar ini ya, f aksen gitu ya, selalu lebih dari 0. Lebih dari 0. Jadi gini logikanya deh. Kan kalau tadi ya di nomor 1 akan ada naik turun itu kalau fungsinya itu bisa difaktorin, bener gak? Kalau ada faktornya, misalkan tadi nomor 1 nih, min 2/3 sama 2. Kan ada faktornya tuh. Nanti garis bilangannya itu ada naik, ada turun, ada naik lagi gitu ya. Atau turun, naik, turun lagi gitu. Nah, biar si turunannya ini nggak punya nilai, nggak punya stasioner gitu ya, artinya dia naik terus gitu ya, berarti si fungsinya ini nggak boleh bisa difaktori gitu, atau jangan bisa difaktorkan. Nah, supaya nggak bisa difaktorkan gitu ya, maka kita buat f aksen x-nya adalah sebuah definite. Apa itu definite? Definite itu adalah keadaan ketika si nilai diskriminannya gitu ya, nilai diskriminannya itu lebih kecil dari 0, atau b kuadrat min 4ac nih ya, kurang dari 0. Nah, di sini kuncinya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita buat nih, d-nya itu berapa di sini? D-nya berarti kan b kuadrat min 4ac. B-nya itu adalah dia nih, B-nya berarti jadi 4a kuadrat min 4 kali A ini dari sini ya, A dari persamaan kuadratnya 3 dikalikan dengan C-nya itu adalah 3 juga. Ini harus kurang dari 0 teman-teman. Dari mana kurang dari 0? Dari syaratnya gitu ya. Nah, ini ada jebakan yang kedua sebenarnya ya. Jadi nilai A di sini, nilai A yang ada di sini teman-teman, itu bukan nilai A yang ditanya gitu ya, tapi nilai A dari persamaan kuadratnya, yaitu 3-nya ini gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terjebak. Berarti kita bagi 4 semua, nanti jadi A kuadrat min 9 ya, kurang dari 0. Nanti di sini adalah A min 3 dikalikan dengan A plus 3, kurang dari 0. Kita buat garis bilangannya. Di sini min 3, di sini 3 dengan uji titik ya, seperti yang tadi kita udah lakukan. Nanti kita akan dapat di sini adalah positif, negatif, dan positif. Maka daerah yang dimaksud itu adalah daerah yang negatif ini teman-teman. Oke, maka intervalnya adalah interval nilai A ya, bukan fungsi naiknya ya, nilai A agar fx selalu naik adalah min 3 kurang dari A kurang dari 3. Jadi bukan X-nya ya, tapi A-nya. Gitu teman-teman, itu untuk soal nomor 5 ya. Nah, sekarang kita masuk soal terakhir, soal nomor 6. Andi akan membuat sebuah balok tanpa tutup dengan alas persegi menggunakan triplek seluas 108. Jadi kita akan membuat balok tanpa tutup teman-teman. Misalkan saya buat seperti ini. Baloknya ini tanpa tutup, ini kosong di sini ya, kosong. Dengan alas persegi, maka ini di sini persegi ya. Kita misalkan ini X gitu ya. Kemudian di sini adalah tinggi, karena tingginya kita nggak tahu. Menggunakan triplek seluas 108. Artinya luas triplek yang digunakan ini adalah 108 gitu ya. Jadi luasnya adalah 108. Nah, luas di sini teman-teman, ini kita nggak bisa bikin pakai luas permukaan balok asli gitu ya. Karena kenapa? Di sini ada satu titik yang bolong atau satu permukaan yang bolong. Maka caranya kita manual, yaitu luas alas X kuadrat gitu ya, ditambah luas sisi depan, ini X kali T gitu ya, X kali T, sampingnya X kali T, belakang X kali T, kiri X kali T juga. Maka di sini boleh kita tambah dengan 4 kali X kali T. Ini adalah sama dengan 108. Oke. Nah, yang mau dicari apa? Di sini yang mau dicari adalah volume kotak
yang dibuat supaya maksimum gitu ya. Berarti untuk mencari volume kan berarti tetap ya rumusnya X kuadrat kali T gitu. Nah, ini akan kita buat menjadi maksimum. Artinya kita harus menurunkan si V ini sama dengan 0 gitu ya. Syarat dari maksimum adalah V aksennya sama dengan 0. Nah, tapi yang jadi permasalahan di sini teman-teman, fungsinya di sini, fungsi volumenya ini masih berada dalam dua variabel. Artinya kita harus ubah salah satu variabelnya menjadi variabel yang sama gitu. Mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah ini, yang tadi kita udah buat di awal gitu ya. Persamaan ini kita buat atau kita ubah nanti akan menjadi 4xt sama dengan 108 min x kuadrat. Berarti di sini adalah 4. Jangan ya. Langsung aja T. T sama dengan 108 per 4x dikurang x kuadrat per 4x. Ini berarti sama dengan apa nih? 27 ya. 27 per x dikurang 1/4x. Nah, sekarang kita punya fungsi T dalam X. Nah, ini akan kita substitusikan ke sini, teman-teman. Maka kita akan dapat V-nya adalah X kuadrat dikalikan dengan 27 per X dikurang 1/4X. Jadi V-nya jadi 27X dikurang 1/4X pangkat 3. Nah, sekarang kita perhatikan teman-teman. Volumenya sekarang udah menjadi dalam satu variabel, yaitu variabel X. Lalu kita turunkan. Berarti V aksennya sama dengan 27 min 3/4X kuadrat. Ini kita buat sama dengan 0. Ya, maka kita teruskan ke sini. Jadi 3/4X kuadrat sama dengan 27. X kuadrat sama dengan 36. Berarti X sama dengan 6 ya. Bisa sama dengan 6. Oke, sekarang untuk mencari tingginya gimana? Masukkan X-nya ke sini gitu ya. T-nya adalah 27 per 6 dikurang 6 per 4. Bagi 3 jadi 9 per 2. Ini bagi 2 jadi 3 per 2. Kurangi jadi 6 per 2 sama dengan 3. Nah, gitu dia teman-teman. Oh, berarti kesimpulannya ukuran baloknya adalah gimana? 6 kali 6 kali 3. Nah, gitu ya. Jadi supaya volumenya maksimum, ukurannya harus seperti ini. Oke, itu aja teman-teman pembahasan mengenai bakso bulat turunan yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu tentang nilai fungsi naik, fungsi turun, dan nilai maksimum minimum. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Diskusi Matematika 54. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.